Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 466 Kaisar Baru. Diiringi teriakan menyayat hati, datanglah kenyataan bahwa orang terkuat di benua timur telah tumbang. Mulai sekarang, dinasti marsial Shen menjadi sejarah, dan benua timur akan menyambut penguasa baru. Pemandangan itu membuat semua orang menggigil ketakutan, karena setelah cakar naga yang besar dan menakutkan itu menghilang, yang bisa mereka lihat hanyalah awan kabut darah yang besar, tidak ada yang lain. Seorang raja tempur kelas 2, Kaisar Agung Tua, orang yang pernah pantas disebut sebagai orang terkuat di benua timur baru saja dibunuh oleh Jiang Chen. Dia meninggal dengan cara yang menyedihkan, dan menghilang seperti uap. Keheningan menyelimuti seluruh pemandangan, bahkan tidak ada teriakan pun yang terdengar. Semua orang tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan itu. Itu adalah gambaran yang tidak akan pernah mereka lihat dalam mimpi terliar mereka. Pada saat ini, gambaran anak muda berpakaian putih itu telah menjadi sangat besar. Khususnya bagi orang-orang dari dinasti marsial Shen yang kemarin menyerah kepada Jiang Chen. Mereka semua merasa sangat beruntung, karena dinasti marsial Shen telah tamat sepenuhnya. Tampaknya mereka semua telah membuat keputusan yang bijaksana ketika mereka menyerah. Pertarungan telah berakhir, dan Jiang Chen tetap melayang di udara. Rambut hitamnya menari-nari tertiup angin, dan senyum tipis terlihat di wajahnya. Semua orang bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari Jiang Chen, aura seorang raja sejati. Aura itu membuat semua orang yang menatapnya merasa hormat, tetapi juga sedikit takut. Ini adalah sesuatu yang alami, ini adalah monster tak tertandingi yang memiliki takdir untuk menempuh jalan yang luar biasa. Itu juga berarti bahwa kemanapun Jiang Chen pergi, ia akan membawa kekacauan besar. Jiang Chen akhirnya menang, dan dia telah menciptakan keajaiban lagi. Mulai sekarang, semua yang ada di benua timur akan berubah. Bahkan Kaisar Agung Tua pun sudah meninggal, dinasti marsial Shen sudah tidak ada lagi. Sepanjang perjalanan Jiang Chen, dia telah menyinggung banyak kekuatan dan orang. Saat itu, Jiang Chen membunuh banyak orang di neraka Inferno, dan hampir menyinggung setiap kekuatan di benua timur. Banyak sekali prajurit perkasa yang mencoba memburunya, tetapi untungnya, kekuatan-kekuatan itu cukup rasional, dan menghentikan pengejaran mereka. Jika tidak, mereka harus menghadapi nasib yang sama seperti dinasti marsial Shen. Kekuatan-kekuatan yang menyinggung Jiang Chen harus keluar dan menunjukkan penghargaan sehingga Jiang Chen bisa memaafkan mereka. Jika dia masih marah pada mereka, tidak ada kekuatan-kekuatan itu yang mampu membela diri terhadapnya. Tentu saja, dengan status Jiang Chen saat ini, dia kemungkinan besar tidak akan merendahkan dirinya untuk menyerang kekuatan-kekuatan kecil itu. Sejak hari ini, nama Jiang Chen akan selamanya tercatat dalam sejarah benua timur. Hari ini menandai lahirnya Dewa Perang. Semua orang terkejut, tetapi pada saat yang sama, mereka mulai membahas kejadian baru-baru ini satu sama lain. Pertempuran hari ini akan selamanya tercatat dalam sejarah benua timur, dan nama Jiang Chen akan berada di puncak generasi ini. Seperti badai yang mengamuk, hasil pertempuran ini menyebar ke seluruh benua timur. Setiap orang yang mendengar berita itu tercengang, karena mulai sekarang, dinasti marsial Shen tidak akan ada lagi, dan akan digantikan oleh kekuatan besar lain yang akan dipimpin oleh Jiang Chen. Para negara adik kuasa yang dulunya menyimpan dendam terhadap Jiang Chen kini diam-diam bersukacita. Keberadaan Jiang Chen telah memberi pelajaran kepada semua orang, ada beberapa orang yang tidak boleh tersinggung, karena sekali Anda menyinggung mereka, Anda harus membayar harga yang sangat mahal. Setelah pertempuran itu, Jiang Chen tidak pergi menduduki dinasti marsial Shen seperti yang diharapkan semua orang, dan dia bahkan tidak melakukan apapun terhadap klan Sangguan dan sekte Myriad Sword. Dalam pikiran Jiang Chen, tidak masalah apakah itu dinasti marsial Shen, klan Sangguan atau sekte Myriad Sword, semua kebencian di antara mereka telah berakhir. Mereka yang cukup beruntung untuk bertahan hidup tidak dapat bertarung dengannya, jadi Jiang Chen tidak repot-repot membuang waktu dan energinya pada para penyintas ini. Di dalam aula pertemuan utama Sekte Hitam, puluhan prajurit jiwa tempur duduk bersama. Jiang Chen sepenuhnya pantas mendapatkan kehormatan itu, dan duduk di kursi paling depan, masih mengenakan pakaian putihnya. Dengan senyum di wajah mereka, Jiang Zhenhai dan Wu Jiu duduk di setiap sisi Jiang Chen. Selain itu, diundang khusus oleh Jiang Chen, Yan Zhangyin juga duduk di tingkat yang sama dengan Jiang Zhenhai dan Wu Jiu, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tidak sekalipun dalam mimpinya yang terliar melihat hari di mana dia bisa berpartisipasi dalam pertemuan semacam ini. Tidak hanya itu, dia diberi posisi yang sangat besar. Dengan demikian, perasaan terhormat tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkan apa yang dirasakan Yan Zhangyin saat ini. Saudaraku, meskipun situasi di benua timur sudah tenang, kita perlu mengatur ulang semuanya. Apakah kamu punya ide? Wu Jiu bertanya, senyum terlihat di wajahnya. Dinasti marsial Shen sudah tidak ada lagi, dan meskipun situasi di benua timur sudah jelas, transisi akan membutuhkan waktu, dan mereka akan membutuhkan seseorang untuk menonjol.
Tentu saja, selain Jiang Chen, tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk posisi ini. Saya ingin tahu, apakah ada di antara kalian yang punya saran? Jiang Chen bertanya dengan senyum di wajahnya. Apakah kita benar-benar perlu membahas ini? Dinasti Martial Saint telah jatuh, kita perlu mendirikan dinasti baru. Kata Nangong Wentian. Apa yang dikatakan saudara Nangong benar. Dinasti Martial Saint kini telah musnah, jadi wajar saja kita perlu mendirikan dinasti baru. Saudara Jiang Chen adalah pendiri dinasti baru ini, dan orang yang memegang kendali. Dengan kekuatan dan status saudara Jiang Chen, tak dapat disangkal lagi kau adalah orang terkuat di benua timur, jadi tak seorang pun akan keberatan dengan gagasanmu menjadi kaisar baru. Golden Lion lah yang mengatakan ini. Semua orang menganggukkan kepala tanda setuju setelah mendengar kata-katanya. Jika mereka harus membuat tatanan baru, Jiang Chen akan menjadi kandidat utama, dan tidak ada yang menentangnya. Saudara Jiang Chen, karena semua orang punya ide yang sama, mengapa kita tidak mendirikan dinasti baru saja, dan Anda akan menjadi kaisar yang baru? Kita semua akan berada di bawah perintah Anda. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah memikirkan nama baru untuk dinasti baru ini. Master Blissful ikut berbincang. Pada saat yang sama, orang-orang di aula pertemuan mulai berdiskusi satu sama lain. Namun, mereka semua memiliki pemikiran yang sama, mereka ingin Jiang Chen menjadi kaisar baru. Hanya Big Yellow, Han Yan, Yan Chenyu dan beberapa orang lainnya yang tidak mengungkapkan pikiran mereka. Ini karena mereka semua tahu apa ambisi Jiang Chen. Menjadi kaisar benua timur bukanlah sesuatu yang dipedulikan Jiang Chen, dan dia tidak pernah bermaksud menjadi kaisar yang baru. Sekarang setelah semuanya di benua timur telah diselesaikan, dan Jiang Chen juga telah menjadi orang terkuat di benua itu, tidak ada artinya baginya untuk tinggal di sini. Langkah selanjutnya pasti akan melanjutkan ke benua ilahi. Tempat itu adalah jantung dari seluruh alam Saint Origin, tempat yang dianggap sebagai dunia kultivasi sejati. Bagi orang luar biasa seperti Jiang Chen, tidak mungkin dia bisa bersembunyi di benua timur yang kecil ini dan menjadi kaisar. Apakah kamu tahu tentang benua ilahi? Jiang Chen bertanya. Kata-katanya mengejutkan semua orang, dan mereka mulai menunjukkan ekspresi kerinduan setelahnya. Mereka semua jelas telah mendengar tentang benua ilahi. Mampu berkultivasi hingga tingkat mereka saat ini, mereka kurang lebih memiliki pengetahuan tentang alam Saint Origin. Mereka tahu bahwa seluruh alam Saint Origin terbagi menjadi 5 benua. Utara, selatan, timur, dan utara di setiap sisi, dan benua ilahi di tengah. Mereka semua tahu bahwa di seluruh wilayah Saint Origin, benua ilahi adalah daratan dengan energi Yuan terkaya, itu adalah jantung wilayah Saint Origin, tempat luar biasa yang cocok untuk melahirkan orang-orang hebat. Orang-orang berbakat ada dalam jumlah besar, dan para pejuang perkasa muncul dalam aliran yang tak berujung. Dengan basis kultivasi jiwa tempur mereka, mereka dianggap sebagai orang-orang di puncak benua timur, tetapi di benua ilahi, mereka hanyalah orang-orang biasa. Selain itu, karena butuh waktu yang sangat lama untuk bepergian dari benua timur ke benua ilahi, tidak seorang pun dari mereka yang benar-benar berpikir untuk bepergian ke benua ilahi, dan mereka tidak pernah berpikir untuk suatu hari mengunjungi tempat itu. Namun, tidak seorang pun dari orang-orang ini yang bodoh. Karena Jiang Chen telah menyebutkan benua ilahi, jelas bagi mereka apa yang dimaksudnya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, hal itu tampak sangat wajar. Dengan bakat Jiang Chen, ia telah menjadi orang terkuat di benua timur di usia yang begitu muda, jadi tidak ada artinya baginya untuk tetap tinggal di tempat ini. Oleh karena itu, tidak ada yang terkejut dengan keputusannya untuk pergi ke benua ilahi. Dengan bakat dan kekuatan saudara Jiang Chen, bepergian ke benua ilahi yang legendaris adalah hal yang wajar. Namun, dia masih perlu membangun tatanan baru di sini, kita membutuhkan dinasti baru. Karena saudara Jiang Chen telah memutuskan untuk pergi, saya sarankan kita memilih orang lain untuk menjadi kaisar baru kita. Tuan Jiang, ayah Jiang Chen. Saudara Jiang Chen lah yang mengalahkan eselon atas dinasti Martial Saint, dan satu-satunya alasan kita berbicara tentang mendirikan dinasti baru adalah dia. Dengan demikian, dinasti baru harus diperintah oleh keluarga Jiang. Sid Jiang adalah ayah Jiang Chen, jadi dia jelas memenuhi syarat untuk menjadi kaisar baru. Meskipun basis kultivasi Tuan Jiang tidak bagus saat ini, saya yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai ketinggian baru dengan sumber daya kita saat ini. Kata Guru Blissful. Saya setuju dengan perkataannya. Tuan Jiang memang kandidat terbaik kita. Selain itu, dengan dukungan dari semua orang di sini, saudara Jiang Chen dapat pergi dengan tenang. Di masa depan, tanah ini akan menjadi milik keluarga Jiang, dan tidak seorang pun akan mempertanyakannya. Pak Tua Lingsan berkata. Dia juga setuju dengan saran yang diajukan oleh guru bahagia. Bagus sekali, ini ide yang bagus, saya juga setuju. Jiang Chen lah yang membawa semua ini, jadi, hanya mereka dari keluarga Jiang yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar baru. Kami tidak memiliki penolakan mengenai hal ini. Memang seharusnya begitu.
Mengesampingkan semua hal, hanya dengan membesarkan seorang jenius seperti saudara Jiang Chen, Tuan Jiang seharusnya bisa mendapatkan banyak pujian. Jadi, dialah orang yang paling memenuhi syarat untuk menjadi kaisar baru. Semua orang berbicara pada saat yang sama, semua perhatian kini teralih ke Jiang Zhenhai. Sudah pasti Jiang Chen akan segera pergi ke benua ilahi, karena jika mereka adalah Jiang Chen, mereka juga akan pergi ke tempat yang lebih baik untuk berkultivasi. Setelah mencapai tahapnya saat ini, akan sangat sulit baginya untuk maju lebih jauh di benua timur. Selain itu, karena kekuasaan negara telah direbut oleh keluarga Jiang, menjadikan Jiang Zhenhai sebagai kaisar baru juga merupakan tindakan yang tepat. Bahkan, dengan saran ini, jelas bahwa motif sebenarnya mereka adalah untuk menyenangkan Jiang Chen. Semua orang tahu tentang hubungan antara Jiang Chen dan Jiang Zhenhai. Meskipun Jiang Zhenhai hanyalah seorang prajurit inti ilahi, dia adalah orang yang paling dihormati oleh Jiang Chen. Jadi, siapa yang berani mengabaikannya? Pada saat ini, Jiang Zhenhai hampir tidak bisa tetap duduk. Dia bisa merasakan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar di atas kepalanya, dan dia dilanda badai kebahagiaan. Dia sama sekali tidak siap untuk ini. Ini terlalu mendadak. Dia akan menjadi seorang kaisar, kaisar seluruh benua timur. Sialan, bukankah ini sebuah lelucon? Bermimpi. Tidak. Ini adalah pemandangan yang bahkan tidak pernah berani diimpikan oleh Jiang Zhenhai. Mengesampingkan fakta apakah ia akan menjadi kaisar baru atau tidak, pemandangan yang kini ia hadapi memberinya rasa kepuasan yang kuat. Haha, saudara Jiang, selamat. Yan Zhanyun menepuk bahu Jiang Zhenhai dengan kuat, senyum lebar mengembang di wajahnya. Sementara itu, Jiang Chen mengerutkan kening. Ia menatap ayahnya dan berkata dengan suara lembut, "Ayah, kau harus menjadi kaisar baru."